bersama Bang Boy. Ya Imin mempertegaskan, Mbak Sarah jangan mundur Mbak, jangan mundur, maju Mbak. Dan untuk menghilangkan bukti-buktinya, Sahara katanya udah gak ngaku bahwa dia pernah nendang guys. Kacau. Kita bahas ini soalnya ya Imin kembali menyinggung masalah roti. Roti yang mengandung sipilis. Roti es yang mengandung sipilis. Kacau. Kita bahas itu dia reaksinya. Sampai itu masih muncul, habis kau. Ya repot lah punya tetangga. Gila loh, habis kau. Gak kayak gini toksiknya. Ya, masukin semua. Kamu up semua buktinya, Ros. Kalau kamu berani, Ros. Jangan cuma jadi galeri pribadi. Terus, yang dalam. Kalau sampai itu masih muncul, habis kau. Hormati, mau dihormati. Kau hormati sini, oh warga sini apa enggak? Hormati aku apa enggak kau? Sampai dalam ya. Kau pula bahas masalah jalan. Nanti Bang Boy kasih tahu ya. Jalan itu sudah inkrah, sudah sah, itu miliknya siapa. Tapi kita bahas dulu yang ini, ya. Saya harapkan jangan mundur, Mbak. Jadi jangan sampai mundur sebelum perang. Jadi Pak Muzaki saya sarankan dan boleh menghimbau untuk mencari lawyer yang hebat, Pak. Nah, jadi carilah lawyer yang hebat, yang sebanyak-banyaknya. Sekalian pansos gitu. Ini lagi kan. Ini kan lagi viral itu. Jadi Pak Muzaki monggo pansos mawon. Walaupun kan jenengan nggak patek laku ya, Pak. Jadi pengacara karena memang kurang pinter itu. Pansos di sini bagus nanti. Tapi ingat, pansos itu kalau salah kendaraan itu tambah rusak itu. Jadi kalau pas nanti ya, kalau pas. Tapi kalau saya nggak mau ya, misalnya Pak Muzaki orang tidak berkualitas ini lalu ingin menjadi pengacara saya nggak mau. Misal, saya ingin Pak Muzaki ini tetap mendukung Mbak Sahara, ya toh, sampai langit runtuh bahkan darah penghabis-habisan. Kenapa? Karena Pak Muzaki ini konon sudah terlalu banyak makan roti, Mbak. Roti pemberian Mbak S. Katanya begitu sih. Ya, jadi sebaiknya maju, Pak. Nanti jangan hanya roti, kalau bisa juga itu susu, tambah apa gitu ya. Minum susunya, kemudian rotinya juga tolong dinikmati, tambah susu, Pak. Terus apalagi lapis ya. Terus jajan-jajan itu kayaknya Mbak S ini ahli bikin jajan. Dan gak kuat Bang Boy. Karena mengenai perrot-rotian tuh Bang Boy tuh bahas tuh di akhir video ini ya. Tapi ditantang nih, Sahara jangan mundur ya. Jangan mundur sedetik pun. Ingat. Dan tetap pakai pengacara itu ya. Sebab dari awal pengacara Sahara tersebut udah melukai hati Aimin. Ya. Udah melukai hati Aimin. Oke. Nendang, kamu sampai nendang nggak di hari itu? Nggak ada, kan nggak ada buktinya. Jadi kalau ngomong Video yang dari sisinya Bu Ros itu loh, yang Nggak. kakimu sampai ke mukanya. enggak. Lihat. Nendang, kamu sampai nendang nggak di hari itu? Nggak ada, kan nggak ada buktinya. Jadi kalau ngomong Video yang dari sisinya Bu Ros itu loh, yang Nggak. kakimu sampai ke mukanya. Nggak nyampe. enggak. Oh, nggak nendang? Nggak, kakimu itu loh, mereka yang screenshot itu, terus kakinya marah mau nendang. Mana, Mbak? Itu video-video apa tuh nggak paham ya? Uhuy. Udah mulai mencoba menghilangkan barang bukti. Oke. Nendang, kamu sampai nendang nggak di hari itu? Nggak ada, kan nggak ada buktinya. Cucu, ini bukan persoalan ada bukti atau kagak ada bukti. Karena kalau kita bicara bukti, buktinya udah jelas. Iya, udah jelas. Lu menggunakan kaki lu untuk melakukan sesuatu terhadap orang yang jauh lebih tua dibanding lu. Itu jelas. Apapun maksudnya, intinya itu salah. Kagak beradab, kagak beretika. Katanya lu santri, anak santri. Masih iya lu kagak ngerti yang namanya adab? Masih iya lu kagak paham namanya akhlak? Konsepnya biji mani, cucu. Lagian gue bingung dah. Katanya lu anak santri, lulusan santri. Masih iya lu kagak diajarin namanya kejujuran? Masih iya lu kagak paham yang namanya bohong itu dosa? Karena jelas-jelas kaki lu melakukan sesuatu terhadap orang yang jauh lebih tua dibanding lu. Dan itu bukan tindakan yang berakhlak dan beradab.
Orang kalau udah kebiasaan bohong emang udah susah diperbaiki, udah jadi habit, udah bawaan orok. Ya bohong napi-napi, udah jelas-jelas ada banyak bukti aja, lu masih bisa bohong. Biji mana kalau kagak ada bukti, curiga Fir'aun aja lu jadiin keset kali ya. Gua mah cuma mengingatkan dua hal aja sama lu. Ingat baik-baik nih, ya. Yang pertama, orang yang ada di sebelahnya lu bukan temen yang baik buat lu. Karena temen yang baik itu bukan mengamini dan mensupport lu di saat lu melakukan sebuah kesalahan. Melainkan seharusnya teman yang baik itu mengkoreksi temannya di saat melakukan sebuah kesalahan. Ya. Yang kedua, saran gue, cepet-cepet lu kelarin nih masalah baik-baik. Kalau harus minta maaf deh. Apalagi dia lebih tua dibandingkan lu. Enggak, jangan. Jangan mau minta maaf. Hati Imin akan luluh takutnya. Kayak gini aja. Karena perbuatanmu, kalau iya Tuhan, Bang Boy akan tampilkan dikit-dikit lah ya. Yang tadi kan dibilang dengan lantang kan, aku habisi kau. Wow, aku habisi kau lo dikeluarkan oleh mulutnya si Sarah loh. Pelan-pelan, dikit-dikit kita akan tampilkan kebobrokan si Sarah ini. Lihat di CCTV, terus saya nggak pernah lah melakukan kayak mempositkan. Bukti baru, sekelas dosen UIN Maulana Malik ya dituduh menggembosi ban mobil dan ada bukti CCTV-nya di atas. Jadi ini ada seolah CCTV guys, ya. CCTV guys. Lihat di CCTV. Bentar ya, Bang Boy ingin selaraskan dulu, oke. Terus saya nggak pernah lah melakukan kayak mempositkan. Ini diedarkan oleh orang seolah ada aki-aki tua yang mengempeskan ban mobil. Terlihat bahwa orang tua tersebut sempat mendekati ban dan sempat tangannya mengarah ke ban. Seolah-olah di framing ini ya Imin. Gila, jahat banget mereka gak? Jahat banget gak? Bukti pelecehan mereka gak punya, tapi untuk mengenai mobil seolah-olah dibuat bahwa semeyakinkan itu bahwa ya Imin memang kempesin mobil. Diambillah video ini untuk meyakinkan tuduhan mereka. Bagi Bang Boy, ini no debat, ini hoax. Depan rumah ya Emin itu tanah kosong. Ini apa ini? Mau dari sudut manapun ini nggak tanah kosong ini. Ya, sebegitunya loh kelompok mereka ingin memfitnah ya Emin hanya karena mereka nggak punya bukti pelecehan. Wow, ku habisi kau. Wis, ku habisi kau berarti ini ya. Cek dulu guys ya. Emang sudah berapa lama, Bang, konflik itu sebenarnya? Ya sebenarnya memuncaknya ketika ada pergesekan persoalan parkiran saja. Cuman puncaknya di situ yang kemudian selama ini ditahan oleh prinsipal kami, akhirnya memuncak dari situ. Artinya kan Memuncak dari situ ya. lahan itu juga bisnisnya klien Abang, bukan? Iya kan? Iya. Puncaknya berawal dari situ. Ya, berarti kan tanah itu kan bagian bisnis dari klien Abang. Iya. Berarti ini saling nyambung lah antara tanah lalu ke roti. Ini adalah ya uploadan terbaru dari Bu Ros, istrinya Pak Yaimin. Teman-teman, saya mohon maaf, saya salah. Si Dugong langsung cepet-cepet ngecek dia. Salah. Ada apa? Salah apa ini? Minta maaf ke mereka, ke saya, kata si Dugong. Setelah saya cari dokumentasi pribadi saya, ternyata saya menempati rumah saya di Kapling Depak. Bukan sejak November 2024, tapi sejak 22 September 2024. Ini adalah hari serah terima rumah dari kontraktor kepada kami. Sekaligus hari di mana ya Emin dan saya diusir dari rumah saya. Dengarkan ini guys. Kalau kemarin kan RT mengakuin bahwa tanah itu adalah tanah yang diwakafkan langsung oleh Yaimin. Berarti kan tanah dia kan? Kenapa ada yang komplain ketika Yaimin agak parkir maju sedikit gitu loh? Lucu bahwa kami sedekah itu dilarang. Lucu kan?
Oleh karena itu saya nggak sedekah, saya hanya menyedekahkan jalan plus paving. Kalau sampai jalan ini saya sedekahkan dilarang, semua nggak boleh lewat yang di atas, nggak bisa lewat. Kenapa? Menurut saya kalau hanya pakai jalan umum 1-2 meter itu jalannya belok-belok gini, mobil nggak bisa masuk, sepeda motor aja repot dan jeblok. Jalan setapak itu becek. Jadi gini, saya nggak peduli sekarang ini. Pak RT monggo silakan, mau Pak Sofyan disuruh parkir di depan musola, mau parkir di depan rumah Pak RT, monggo di pinggiran jalan monggo, karena saya sudah diusir dan sebentar lagi saya akan mengurus suaka politik ke Australia. Karena kemarin saya ditawari Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim, ya ini tinggal di sini aja gitu. Ngapain? Aku cinta Indonesia. Kami sering ke Malaysia, Mbak. Ya ini sering. Iya, saya mau balik Malaysia saya ini. Untuk apa? Nanti kita bahas. Soalnya memang Yaimin ini banyak banget kenalannya, guys. Nanti kita bahas, itu video terpisah. Tapi mengenai jalan itu sah sebenarnya miliknya Yaimin. Dikonfirmasi oleh RT, dipertegas oleh pengacaranya si Sahara itu mengenai tentang lahan. Cuma mereka butuh lahan untuk parkir, tapi mau nggak mau harus melewati tanah Yaimin. Awalnya sudah diwakafkan itu, sudah ikhlas Yaimin. Tapi peperangannya bukan situ. Orang si Sotoy ini merasa bahwa lahan itu bagian dari si Yono, sampai dia mau serahkan sertifikatnya Yono yang katanya dipinjamkan. Wow, dipinjamkan loh. Wow, berarti fix lah ini tentang awalnya tentang tanah. Karena tentang tanah, makanya ada penyerahan roti supaya mungkin Yaimin udah jangan lagi permasalahkan mengenai parkiran di depan rumahnya. Roti lah dikasih, ya, nasi ditawari, tapi ternyata Yaimin tahu nasi itu ada sipilis. Dengar guys. Jadi mosok roti ini es itu roti yang sudah bosok loh itu kena sipilis, dimakan juga itu, dimakan. Dan hebatnya kalau nanti si roti es sipilis itu dimakan habis, dia akan dihadiahin 600 juta. Jadi di samping geragas juga bedunya alias tulul amal. Dia hanya bermodalkan video pribadi saya yang didapatkan dari si S ini, alias dia sebenarnya cemburu, kalah main karo aku ya toh, masih tuwek-tuweknya nih jos le. Ayo kodok ngorek neng pinggir kali, mas ya wis tuwek ngono nek gak mari tang. Jadi ada 2S. Ya karena suami istri ya 2S kan inisialnya, jadi jangan bingung ya. Tapi itu adalah tentang roti yang sudah berjamur katanya, yang mengandung sipilis, tapi ada yang makan. Mungkin seperti kata-kata Yaimin teman-teman, seperti Pak RT suka makan roti, mungkin dia kekenyangan, mungkin ya RT sama Pak RW ini kalau dilihat dari kasus ini kan seperti sen kiri sama sen kanan, pengemudinya Sahara dan suaminya. Kalau kemarin kan kita bahas RT yang makan roti itu kan, tapi sekarang dibalas RW juga makan, makanya ada sen kiri sen kanan. Yang isi bensin nggak tahu, motornya siapa juga nggak tahu. Ya artinya memang banyak sekali indikasinya itu penuh dengan permainan. Dan ini bukan hanya masalah konflik antar tetangga saja, tapi ini adalah masalah antara pembenci Kiai Mem ini sama Ibu Rosidah ini. Jadi pembenci mereka yang utama yang mengusir mereka itu sepertinya sih mereka merasa terancam. Ya sekarang di titik baliknya mereka semakin merasa ketakutan.
jelas ketakutan lah. Jelas ketakutan karena memang mereka itu di posisi salah, dan takutnya mereka itu tahu bahwa ada skandal yang berusaha jangan sampai terkuak ini. Makanya RT kan kemarin bilang kan, semuanya diam, jangan upload lagi. Itu tahu, dia tahu bahwa kasus ini sudah apinya itu sudah berkobar, tapi tolong jangan ada yang ngasih batu, jangan ada yang ngasih kayu, jangan ada yang ngasih kertas ke api tersebut supaya nggak semakin membara. Itulah rencana dari RT. Nah makanya Pak Yaimin, jangan berhenti perang ya Pak Yaimin. Ini ada rahasia dikit lagi Pak Yaimin. Sahara yang lagi viral itu ya najis lewat mulu lu di FVP gue. Udah minta maaf belum lu sama Yaimin? Gedeg banget gue ngeliatnya. Makanya lu jangan gaya sama mobil doang yang dibanyakin, tanah dulu nggak banyakin biar lu nggak parkir sembarangan. Udah nggak izin malah playing victim, lu ngatain orang manipulatif lagi. Sahara, lu kata gue mah udah ngapa nggak usah jelek-jelekin lagi. Udah tahu udah jelek, gak usah makin jelek kelakuan lu. Udah salah ngajak orang lagi lu berantem, culun ya. Sahara, malu lu sama Yaimin beda kelas, gak usah sok keras, betah banget isin. Untung mbaknya cantik sehingga boleh mbaknya untuk ngatain si dugong itu ya, karena mbaknya cantik. Tapi bagi Bang Boy ini bukan masalah cantik dan nggak cantik, tapi ini mengenai ada yang harus diselesaikan di konflik ini ya. Kalau kita semakin bongkar flashback, banyak hal yang bagi Bang Boy ini kalau nggak diselesaikan lewat hukum loh, maka akan ada yaitu gesekan yang akan terjadi ke depannya. Ya, semoga Yaimin konsisten untuk membuat statement dan itu diaplikasikan lewat tindakannya. Tidak ada cabut laporan sampai Sahara betul-betul terdesak dan akhirnya mohon minta maaf. Jadi nggak ada lagi narasi saya nggak ada nendang, kan nggak ada videonya, nggak ada lagi ya. Sampai dia betul-betul tidak ada pembelaan, semuanya adalah kesalahannya dia, hanya demi itu. Thank you. Support terus Bang Boy. Abisnya akan menghadirkan yaitu banyak circle-nya Yaimin yang mengakui dekat sama Yaimin, bahkan sekelas Dubai juga ada guys. Kita up di next konten. Bye bye.